tamunya ini putra dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mendapatkan komentar luar biasa karena penampilannya ya, mendapatkan kontroversi yang sangat luar biasa. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Abizar Al-Ghifari. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Abizar, let's go. Abizar Al-Ghifari, kita ucapkan selamat datang di pagi-pagi ambiar, putra dari almarhum Ustadz Uce ya. Iya. Kita tentunya di sini mau mengucapkan terima kasih banyak buat Abizar. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini sayang. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan. Kita mau kasih kesempatan buat, silakan Abizar boleh duduk. Sambil kita mau kasih lihat artikel buat Abizar, tolong ditanggapi dan diklarifikasi. Kita tahu bahwa kamu sering mendapatkan komentar yang luar biasa untuk penampilan kamu ya. Ini ada satu artikel, boleh kamu tanggapi. Disindir karena pakai anting, Abizar Al-Ghifari beri jawaban tegas seperti ini. Abizar, gimana sih perasaannya? Apa dalam benak kamu? Kita tahu bahwa kamu adalah seorang putra dari Ustadz kenamaan ya. Beliau sosok yang sangat luar biasa sekali dan mendapatkan komentar tentang penampilan kamu, selalu dikomentarin penampilan. Ya gimana ya, sebenarnya aku sendiri pun nggak pengen ngebalesin komentar-komentar itu. Cuman kenapa aku balas itu karena di komentar itu sebenarnya menyinggung hal-hal nggak enak. Contohnya kayak ada beberapa komentar yang ngomong ya namanya juga anak yatim gitu. Maksudnya itu kan nggak hal-hal yang menurut aku tuh nggak perlu disebutin gitu loh. Maksudnya nggak semua anak yatim kayak gini gitu. Dan sebenarnya aku nggak bakal ngebalas komentar kecuali udah nyinggung bokap sama nyokap aja gitu. Oke, tapi kamu sendiri gimana? Dibahasnya tentang penampilan lagi, pakai anting segala macam. Ya gimana ya? Lubang antingnya ada 2 apa 1 sayang? Emang nggak ada lubangnya juga kak. Oh gitu, jadi cuma ditempelin. Emang tempelan aja, Oke. nggak ngelubang juga. Gitu, jadi ya gimana ya? Emang pengen zaman sekarang aja kan maksudnya banyak aksesoris yang bisa dipakai gitu aja. Pengen mencoba untuk beradaptasi ke lingkungan yang fashion sekarang. Gitu. Iya. Oke, ini kita mau kasih lihat ada postingan dari Abizar juga beberapa waktu yang lalu. Potret terkini Abizar Al-Ghifari, anak Umi Pipik pakai tindik. Katanya Abizar, gimana seru kan jadi anak ahli agama? Gimana enak kan jadi yang kalian bilang sebagai public figure? Ya mereka nggak tahu apa yang gua lakuin di belakang sosial media juga sih. Kalau nunjukin gua lagi ngaji, sholawatan, sholat, ntar dibilang narsis, nanti dibilang sombong. Kalau nggak pamer dibilang anak gagal. Bapaknya pasti sedih lihat di atas sana dan lain sebagainya. Ya udahlah ya. Lagian nanti kalau gua mati juga gue masuk neraka duluan. Kan gue ahli maksiat. Selamat ya yang masuk surga duluan, semoga happy. Dan untuk titik, tolong kalau nulis berita observasinya yang benar. Informasinya juga yang valid. Terima kasih. Ya, gitu deh. Gimana sih buat seorang Abizar selalu dikait-kaitkan dengan sosok almarhum Uce yang kita tahu juga sosok yang sangat luar biasa. Gimana ya? Jadi emang sebenarnya kan kalau aku sendiri ngerasain emang nggak gampang untuk menjadi seorang anak pemuka agama yang dimana almarhum juga dikenal banget sama banyak orang gitu loh, nggak cuma kalangan-kalangan agama, cuman juga anak-anak yang emang di luar atau bisa dibilang konteksnya jauh dari agama pun kenal gitu. Emang berat karena aku sendiri pun jadi nggak bisa kayak pengen nge-explore diri sendiri pun jadi susah gitu. Contoh even aku pakai celana pendek aja pun diomelin gitu kayak di anaknya di Pak Ustadz kok gitu kecil-kecil ya sayangnya. Ya sebenarnya aku nggak masalah, cuman yang masalah itu sama kata-katanya yang nggak enak aja kayak kenapa harus bawa-bawa almarhum di sana gitu. Dia udah meninggal juga gitu, kayak udah nggak perlu dibawa-bawa. Iya. Kalau komentar dari Umi Pipik? Kalau Umi sih sebenarnya nggak pernah komen yang gimana-gimana. Umi orangnya kayak ya udah, karena Umi pun paham masa muda pun gimana gitu. Malah nge-support ya udah nanti nextnya jangan kayak gini. Malah gitu aja sih. Jadi merasa serba salah ya? Ya tapi palingnya nih kasih tahu nih buat pemirsa di rumah, terutama para netizen yang merasa paling benar pastinya ya. Walaupun tidak semuanya, banyak yang pinter juga netizen. Kalau misalkan ingin memberikan masukan kepada anak orang, harus pikir dulu pakai attitude. Kenapa? Karena ketika kamu memberikan masukan kalau sesuai dengan agama kita, yaitu agama saya yaitu Islam, pertama yang diingatkan itu adalah keluarga dulu. Orang terdekat dulu. Kita nggak boleh orang lain yang diingatkan. Keluarga terlebih dahulu itu namanya adab. Dan itu ada di Al-Quran. Mohon maaf, semoga nggak salah ya. Iya, oke. Kita mau kasih lihat artikel juga. Tadi sempat dibilang sama Abizar di postingannya bahwa ya tidak selamanya ketika melakukan ibadah harus diposting juga. Tapi ini juga ada postingan ketika Abizar melakukan ibadah
umroh beberapa waktu yang lalu ya. Dituding tampil selengean pakaian Abidzar Al-Ghifari di Tanah Suci Tuwai Cibir. Sampai ibadah umroh aja tetap dikomentari ya? Iya, jadi itu makanya yang aku bilang di postingan sebelumnya, yang kita pun lagi lagi ibadah pun malah masih tetap digituin. Maka aku nggak pengen yang bener-bener nunjukin aku lagi sholat, lagi sholawatan segala macam. Karena ya inputnya pasti sama juga gitu. Mending aku jadi diri apa adanya aja biar orang tahu kalau misalnya nanti di jalan ngeliat aku kayak gini ya emang kayak gitu. Karena semua pasti serba salah maksudnya. Iya, maksudnya kayak itu aja kan, maksudnya itu aku cuma pakai kemeja dan itu kemeja motor, tulisannya Bikers Dakwah. Itu Dan kamu yang ujung sendiri. Iya, tulisannya juga dirangkul bukan dipukul gitu. Sebenarnya ada message baik, cuman ya namanya juga netizen kan segampang itu buat ngejudge. Ya, gampang untuk memberikan, paling gampang adalah untuk menyalahkan dan memberikan komentar negatif ya daripada melihat sisi positif. Tapi apa yang ingin kamu sampaikan untuk netizen yang kayaknya selalu memberikan komentar negatif untuk seorang Abidzar Al-Ghifari? Sebenarnya nggak ada sih, karena ya itu udah hak orang buat ngejudge, itu pun aku pun nggak permasalahin itu. Cuman yang pasti sebelum ngejudge mending dipikirin dulu baiknya kayak gimana, dilihat dulu backgroundnya seperti apa, dicari tahu dulu karakter orangnya emang seperti apa. Baik, itu pesan dari Abidzar yang bukan kali pertama mendapatkan komentar dari netizen untuk penampilannya. Tapi kita selalu mengingatkan, don't judge a book by its cover, bahwa jangan hanya melihat orang dari penampilannya saja. Atau penampilannya saja. Tapi ini kalau ngomongin soal penampilan, ada juga selebriti lain yang kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar yang penampilannya punya kontroversi yang sama. Betul, berubah drastis dulu dan juga sekarang, dan juga mendapatkan komentar dari netizen. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Biowan. Selamat kabar. Selamat pagi Biowan, apa kabar? Let's go. Selamat pagi. Perubahan yang drastis dari seorang Biowan. Karena buat Sobat Ambiar barangkali kalau ngikutin Biowan dari zaman dulu kan model waktu masih kecil, ya kan, sampai sekarang sudah besar, sekarang penampilannya seperti ini. Tapi Biowan, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sehat ya? Sehat. Oke, silakan boleh duduk buat Biowan sambil kita kasih lihat artikel. Ini dia Biowan juga yang mendapatkan kritikan tentang pakaiannya, penampilannya. Artikelnya boleh kita kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Iya. Itu siapa? Biowan, aktor ganteng yang mendapatkan kritikan mengenai gaya fashionnya. Wow, ini fotonya luar biasa ya. Itu kamu kan? Iya, kayaknya. Apa sih komentar yang biasa kamu dapatkan tentang penampilan kamu, tentang fashion kamu dari netizen? Seru sih, aku ngeliatinnya seru ya. Maksudnya nggak pernah ngeliat sesuatu yang negatif gitu. Karena salah satu bentuk seni adalah menabrak batasan. Dan batasan-batasan itu kadang-kadang seru aja buat tabrak. Kalau komentar netizen, bilangnya apa ke kamu? Ya, nggak ada yang aku inget. Biasanya yang negatif malah kayak Dicuekin lewat aja gitu. aja, iya. Oke, kita mau kasih lihat untuk sekedar mengingatkan seorang Biowan. Ini komentar dari netizen atas penampilannya. Wah, Fans banget dulu, tapi sekarang kayaknya mikir-mikir lagi M-nya deh. gimana? Lu bacanya salah, fans banget dulu. Coba back lagi, back lagi. Ini gue yang baca. Salah bacainnya. Lu gimana? Fans banget dulu, M. Salah bacanya. Gitu. Salah, yang benar kayak gini. Coba lagi. Coba back lagi. Ayo back lagi. Fans banget dulu. Tapi sekarang Nah, ini yang benar. lagi deh. Oke, next berikutnya. Cowok-cowok pada kenapa sih ya Allah? Bang, please. Jadi laki aja udah. Jangan aneh-aneh deh. Emang lu pikir bukan laki, lu ngatain orang jadi laki aja. Sebenarnya, iya. Kamu mah angger tiap berantem sama aku jadi aneh gitu. Kamu nggak tiap berantem sama aku. Ya, ini komentar iseng netizen maksudnya. Gimana ngeliat komentar netizen yang ngikutin kamu dari zaman dulu sampai sekarang, terus mereka melihat perubahan yang drastis dari seorang Biowan? Lucu kan tadi kita baca bareng-bareng aja, lucu kan, kita ketawa-tawa gitu. Oh, dia nganggapnya lucu. Aku juga ketawa-tawa sih baca. Tadi yang terakhir itu angger kalau berantem. Maksudnya memang kamu berantem sama siapa? Enggak, dia ngomongin buah itu. Itu anggur, maaf ya. Ini kita mau lihat penampilan Biowan beberapa waktu yang lalu. Kita bisa bandingkan yang dulu sama yang sekarang. Ini yang dulu ya. keren. Biowan masih remaja. Badannya bagus. Kemudian kita bandingkan Oh, kamu memang fashionable banget ya. ini dengan Biowan I sekarang. love your style. This style, I love it. Keren. Tapi kalau kamu bisa menggambarkan diri seorang Biowan itu emang penampilannya seperti apa sih secara fashion? Kamu lebih suka seperti apa?
aku suka yang tadi aku bilang sih, maksudku fashion itu salah satu bentuk seni yang kita bangun setiap hari. Setiap pagi kita pikirin kita mau representasi kita ke orang itu kayak gimana ya kan. Ketika apalagi acara gitu ya, ke acara gitu aku seneng banget tampil yang eksentrik. Memang orang mempertanyakan kenapa nih orang pakai ini sih gitu loh. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda gitu. Dan menurutku jadi sesuatu Sah-sah saja. iya, sah-sah aja gitu, kenapa enggak. Kalau komentar keluarga? Keluarga sih support aja ya, support banget, maksudnya apapun yang aku kerjain pasti kan dengan serius gitu loh, jadi otomatis ngedesain dan lain-lain. Tapi mungkin di sini karena Indonesia memiliki budaya yang berbeda ya sama di luar negeri kan, dan Indonesia kental sekali dengan budaya mungkin kesopanan, lebih rapi gitu ya, sehingga anak-anak muda sekarang ini yang explore untuk bergaya lebih gitu, itu jadi pandangan yang aneh gitu. Kalau di luar negeri seperti Amerika kan dari something yang kayak jadi berbeda sekali dan pusat perhatiannya untuk dipuji, tapi di sini malah kebalikannya. Biwan, maaf boleh nanya, kalau ini yang di pipi sebelah kanan itu? Nggak ada nih, kemarin habis selesai syuting terus makeup artisnya lagi di endorse sama tato gitu terus. Temporari. Itu permanen atau temporari? Temporer. Oh, temporari ya. Tapi lucu. Tempo ada, tempo juga. Kamu kalau lihat film aku Tali Pocong Perawan, itu box office di zamannya, itu semua ada tato sininya, ada tato sininya, enggak beneran. Ada tato sininya, ada tato sininya. Iya benar. Iya. Tatonya tali pocong. Tatonya angel. Iya. Tapi yang kita dengar katanya Abizar dan juga Biwan sekarang ini lagi bikin satu proyek bersama-sama ya. Apa sih, boleh diceritain nggak sama Sobat Ambiar? Ya, jadi kita lagi masuk ke dalam produksi sebuah film yang berjudul Balada Si Roy, sebuah film yang diangkat dari novel tahun 80-an. Gitu. Apa judulnya sayang? Balada Si Roy. Tadi ada judulnya, Wi. Ceritanya gimana itu filmnya? Oke, Abizar jadi apa di Balada Si Roy? Jadi di Balada Si Roy ini aku berperan sebagai yang namanya Roy Boy Haris. Cerita yang diceritain di novelnya itu. Sosoknya seperti apa? Dia sosok orang yang rebellious, dia nggak suka diatur, dia ingin revolusi perubahan bahwa semuanya tuh nggak harus template gitu. Oke, kalau Biwan di sini berperan sebagai apa dan sosoknya seperti apa? Aku jadi Dula tuh di novelnya dia adalah salah satu penguasa Serang gitu, satu kota. Jadi tiba-tiba ada Roy yang mengganggu ketenangan status quo-nya Dula. Kamu mukanya mirip-mirip seperti Mas Habibie ya? Siapa? Dia. Biwan. Ya. Coba yakinkan lagi. Beda di mata aja. Iya, oke. Ya. Ini bisa disaksikan sama Sobat Ambiar di rumah buat Balada Si Roy mulai kapan? Jadi Balada Si Roy akan tayang di bioskop awal Januari 2023. Awal Januari 2023. Boleh silakan ajak Sobat Ambiar untuk menyaksikan film terbaru kalian yang akan tayang di tahun depan. Benar. Mana? Kamera yang mana? Di mana aja? Tiga nyala. Hai, gua Abizar. Hai, gue Biwan. Kebalik dong. Hai, gue Fahri Muhammad. Halo, saya Abizar Halo, Gimana? saya Nasar. Emang di film ini komedi? Ya enggak. Ya bisa Bawa-bawa juga aja. lah. Ya kayak Nasar Makaran Delano ya. Mereka berdua. Silakan ajak Sobat Ambiar buat tonton film kalian. Oke, teman-teman, jangan lupa saksikan Film Balada Si Roy di awal Januari tayang di bioskop kesayangan kalian. Oke, kita saksikan seperti apa Balada Si Roy dalam cuplikan berikut ini.